what do you feel Yeah. about online life? Udah gitu tiba-tiba ditambah dengan jadi mahasiswa nih. Ya, I would beg to differ dengan pendapat temen lo yang bilang bahwa kita di restart. Enggak, tapi menurut gue kita bukan di restart, tapi kita dipaksa upgrade. When you're making sacrifices, you're actually bargaining with the future. Itu yang menarik. Yeah. Tapi what would you say kepada diri lo sendiri 20 tahun ke depan di saat lo tahu bahwa lo menghabiskan waktu lo melakukan seperti itu? Atau waktu gue buka Instagram story dan gue ngeliat Instagram story-nya Arif Muhammad. Betul ada yang nanya kayak, Bang, menurut lu skill apa sih yang wajib dimiliki oleh anak muda sekarang? Gitu. Dan gue kayak, wah oke, ini mungkin menarik untuk didengarkan gitu kan. Dan gue kira sebagai seorang Arif Muhammad, gue kira dia akan bilang, oh skill yang lu wajib punya adalah lu misalnya kayak bisa ekonomi, ya kan, bisa bisnis, ya kan, bisa punya keberanian untuk mencoba gitu. Gue kira itu yang bakal dia kasih, tapi jawaban dia tuh kayak menohok banget buat gue. Perspektif muda. Komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Perspektif muda, where your perspective matters. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast Perspektif Muda bersama gue Felix Pratama Cipto. Di sini kita akan mendengar berbagai perspektif dari orang-orang muda yang merupakan individu-individu dengan pola pikir, visi layaknya anak muda untuk selalu berorientasi, berpikiran ke depan, dan selalu memiliki daya juang serta keinginan untuk selalu berevolusi setiap harinya. Because our motto of Perspektif Muda adalah every perspective matters. Nah, berkaitan dengan itu, di dalam episode podcast kali ini, gue udah menghadirkan salah satu teman gue yang punya segudang pengalaman dan cerita yang bisa dia berikan. Karena muda bukan berarti terbelakang, karena menurut gue, anak muda sekarang tuh punya potensi-potensi yang sangat beragam, yang sangat luar biasa, yang pastinya harus kita dengar cerita-ceritanya supaya kita ngerti masing-masing daripada perspektif-perspektif mereka itu seperti apa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita undang teman gue yang satu ini, Darren Christopher Lee. Hi, Darren. Hey, hi man, hey man, how are you? I'm great. How are you? Ini kenapa yo-yo gitu? Yo-yo, kayak apa gitu pakai topi ya? that doesn't make me a rapper, man. Gimana, Der? How long has it been? Berapa tahun kita nggak bener-bener komunikasi lagi nggak sih? 3 udah years. lama sih. 3 years, 2.5. Pokoknya COVID aja udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun. Dan bahkan kayaknya jauh sebelum itu kita udah lama banget nggak ketemu. Iya, dulu tuh gue ingat loh, lu pas gue masih SMP pun nih, si Ko Felix ini tuh udah ngebantu gue, dia menghasut gue tuh untuk masuk jurusan IPS. Iya. Seru banget. Seru banget, tau gak, gue jadi bingung ya. Untuk akhirnya gue masuk IPA. Tapi jurusan lu sekarang lari ke mana sekarang? Ke HI sekarang gue. Nah, kita akan lihat. Kita akan lihat bagaimana transisi, walaupun dia menolak IPS, gue tawarin IPS waktu itu, dia ke IPA dan akhirnya HI. HI mirip-mirip nama hukum dan lain sebagainya, dan itu akan menarik kenapa Darren nggak jadi biologis, nggak jadi dokter yang dia sangat idam-idamkan. Itu kita akan lihat juga nanti di bagian podcast. But for now, yang gue mau tanya, sebenarnya bukan mau tanya sih, Der. Sebenarnya ya kita ngobrol-ngobrol santai aja lah, cerita-cerita aja. It's okay. For the first things first, mungkin yang tahu gue cuman lo dan beberapa teman-teman yang ada di followers kita berdua. Jadi maybe you can tell kalau gue panggilnya teman-teman atau sobat muda di sini yang dengerin podcast ini, mungkin lo bisa kasih a little background story tentang lo dan sekarang lo aktivitasnya apa aja and all around that kayaknya. Wow, oke. Jadi halo semua, nama gue Darren Christopher, gue berdomisili di Tangerang, ya kan. Gue tuh sekarang gue punya aktivitas, mungkin gue lagi libur kuliah, ya kan, karena kuliah gue apparently itu liburnya cukup terlambat ya, dimana teman-teman gue udah pada libur dari bulan Desember, gue tuh baru mulai liburan mungkin sekitar Januari ini, bahkan baru Januari 20-an baru libur sampai ntar Februari 20. Jadi technically gue baru libur 11 hari gitu, dan sebelumnya gue habis melawan UAS, ya kan, terus melawan tugas-tugas akhir semester 1 gitu ya. Has been fun. Lalu latar belakang gue apa lagi ya, gue punya kesukaan untuk ngobrol juga, jadi gue senang banget pas gue diajak sama Ko Felix untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dan ya mungkin itu sih kalau gue. Oke, nah gitu. Iya itu sih, itu yang melatar belakangnya. That's the main reason kenapa gue ngundang DCL ke sini.
Karena ya emang anaknya suka ngobrol, jadi mau bawa topik apapun sebenarnya banyak ya. Jadi ini tuh gue cuman ngerangkai beberapa topik gak sih Der sama lu buat di awal-awal ini. But I think gue bakal ngundang dia untuk berbagai kesempatan dan berbagai situasi sih ke depannya, karena dia nih bener-bener anak muda tapi punya segudang segudang cerita, segudang pandangan-pandangan dia yang kadang-kadang tuh pandangan dia tuh bukan pandangan yang dipunyain sama kalangan mainstream nih. Itu yang menarik karena kalau yang mainstream kita bisa lihat di mana-mana, tapi anti mainstream itu yang menarik karena kita bisa belajar dari sudut pandang dia, perspektif dia memandang suatu isu bagaimana, dan itu yang jadi menarik sih. Dari situ Der, sebenarnya yang gue mau tahu, karena lu emang anaknya juga suka ngobrol dan lain sebagainya, dan ini kita langsung masuk ke bagian yang pertama nih podcast kita, University Life. Rasanya sekarang online ya Der, online gitu ya. Dulu SMA kan masih offline gitu ya, tiba-tiba sekarang online. What do you feel about online life? Udah gitu tiba-tiba ditambah dengan jadi mahasiswa nih, kehidupan yang baru, jenjang yang baru, aktivitas baru, tapi semuanya online. Do you feel this is a pros, this is a cons, or gimana menurut lu? Sebenarnya I think ada pros and cons-nya juga ya, dimana kalau misalnya kita ngomongin dari masa-masa SMA tuh, banyak suka ngomong kalau kayak masa-masa SMA tuh kayak masa terbaik gitu. Cuman jujur gue tuh nggak enjoy SMA that much gitu. Jadi bagi gue, to be perfectly honest, kuliah jauh lebih enak, parah gitu. Jadi kayak kalau lu ada kelas, gila, kuliah far better gitu. Dan I don't mean dari segi tugas lebih banyak, tapi gue merasa ya mungkin kalau misalnya kita nge-quote si Uncle Ben dari Spider-Man ya, with great power comes great responsibility. Wih, gitu asik banget. Lagi ngetren banget nih kayaknya ya. Lagi ngetren banget. Anda sudah nonton belum, by the way, agak keluar topik bentar. Anda sudah nonton yang terbaru? Udah. Ya. Sedih banget ya sih, ternyata Iron Man mati. Iron Man mati ya. Aduh. Iya bener ya. Aduh. Iya, terus jadi kayak dalam kuliah pastinya lu dapat lebih banyak kebebasan gitu. Let's say itu ya, power itu loh. Kayak lu memiliki the potential, the ability untuk melakukan lebih banyak hal gitu. Apalagi kalau lu kuliahnya keluar kota, kayak gue kuliah di Bandung, di Parayangan. Dan itu berarti gue akan terpisah sekitar 80-100 km dari rumah gitu. Dan gue meskipun gue masih online, gue belum kesana, gue udah merasakan, kan gue sering visit 2-3 kali kesana kan. Dan itu tuh rasanya kayak, gila men, lu tuh bebas banget gitu. Lu tidur di kosan, gak ada yang ngatur lu. Sama sekali gak ada gitu loh. Kayak udah gak ada lagi yang bilang bahwa lu jangan tidur malam-malam ya kan, lu jangan bawa kayak lu jangan bawa cewek ke kamar gitu loh. Kosan tuh tinggal kamar doang gitu loh. Kayak lu ngapain, kayak kebebasan itu ada gitu. Tapi with that power, with that potential, with that freedom comes responsibility juga gitu. Dan responsibility sebenarnya nggak harus ada ya gitu, tapi you will be responsible for what you choose today, itu pasti gitu. Dan tapi lu bisa memilih untuk answer the call to be responsible atau tidak gitu. Nah jadi kayak sebenarnya tuh ya gue merasa bahwa kuliah tuh far lebih seru, far lebih enak gitu kan. Tapi karena online sekalipun ya kan, jadi gue tuh terpaksa menghabiskan setidaknya 1,5 tahun terakhir gue di sekolah itu dari balik layar gitu, jadi dari rumah ya kan, kelas. Dan frankly enough gue tuh kayak nggak ngerti banget kenapa pas online gue tuh mesti datang ke sekolah dari jam 7:30 dan pulang jam 4 gitu. Jadi gue punya jadwal tuh diseling, kayaknya Senin Rabu tuh gue pulang 3:30, Selasa Kamis gue pulang jam 2, Jumatnya pulang jam 1 kalau nggak salah tuh, atau jam 2 juga gue lupa dah. Cuman kayak gila men, gue tuh pas jadi murid ya gue kayak, kita disuruh duduk ya di depan laptop dengerin guru ngomong, yang kadang-kadang gurunya tuh suka nge-lag lah apalah, dan kayak you expect us untuk bisa menyerap semuanya gitu. Dan baru di saat gue masuk kuliah, gue ngelihat gue punya lessons tuh ada yang 3 jam, ada yang sejam. Tapi itu tuh intervalnya tuh jauh gitu. Bisa kayak gue kelas pagi jam 8, break sampai kelas sampai jam 10 kan, terus baru mulai lagi jam 11. Dan itu tuh kayak gue ada waktu cukup untuk gue relax gitu, untuk otak gue tuh let's say cooling down kembali gitu. Jadi kayak university life has been so fun for me sih, setidaknya untuk 1 semester pertama ini. Gue nggak tahu mereka punya cerita apa atau surprises apa di kedepannya kan, cuman so far gue suka banget sama ya apa yang gue lagi lakukan sekarang. Dan tadi untuk menjawab pertanyaan lo, apakah menurut lo online ini sesuatu yang baik atau buruk ya? Ya misalnya gitu, kayak karena online gue nggak bisa mungkin experience the full university
experience gitu ibaratnya kan. Kayak gue tuh nggak bisa bener-bener ke kampus, belajar ke kelas, ketemu dosen, ketemu teman-teman. Dan ya bummer gitu, kayak wow, kacau banget. Apalagi kemarin udah turun, kan gue tuh udah kayak gila, ini kita bisa masuk, tiba-tiba Omikron nongol. Tapi ya karena virus ini juga gue ngerasa banyak benefits yang bisa kita ambil gitu. Kayak benefit secara individual buat gue jadi bisa explore banyak hal, ya kan. Gue jadi bisa mulai podcast gue, Pep Talks, ya kan. Gue bisa kerja di radio dulu, gue bisa mikirin begitu banyak project dan mungkin mikirin development diri gue sendiri juga gitu. Dan for the people, buat orang-orang Indonesia dan orang-orang seluruh dunia, kita terpaksa menggunakan teknologi gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak orang-orang yang awalnya mungkin foreign, alien banget tuh sama yang namanya Zoom, apa segala macam. Kita sekarang ngalamin ini. Kayak buktinya sekarang aja nih. Kayak lu baru ngajak gue podcast tuh kayak kemarin atau 2 hari lalu gitu. Iya. Dan kita bahkan nggak perlu ketemu, ya kan? Nggak perlu pakai mic. Ini bahkan gue ada di studio makeup nyokap gue. Nih, semuanya tuh. Kebaya ya kalau kalian mau, boleh sini. Wah, silakan. Iya, coba bercanda ya. Nah, tapi kalau mau boleh. Ya, jadi kayak ya pasti benefitnya tuh ada gitu. Jadi hard to say gitu. Tapi we'll have to make do with what we have now kan ibaratnya gitu. Gitu sih kalau dari gue. Menarik ya, open up this conversation with that quotes, with great power comes great responsibility, yang kayak emang not because this is a trend and all, tapi bener-bener emang relate banget sama apa yang kalian alamin gitu ya. Karena kalau gue bisa memberikan perspektif yang lebih luas dan lebih beda. Satu, emang dari umur kita ada jarak. Yang kedua, because I experience both gitu kan, offline dan online. Jadi gue tahu bedanya dan keseruan masing-masingnya ada gitu. Dan gue setuju banget sebenarnya apa yang lu bilang dari tadi itu, kayak maksudnya dari segi lu bisa memanfaatkan kebebasan itu dan keleluasan itu. Nah, tapi banyak banget menurut gue tuh maba-maba in this case gitu. Kalau kita ngomong spesifik university life, banyak banget maba-maba yang menurut gue agak-agak menyayangkan si kesempatan ini gitu loh. Kalau misal kita lihat online ya, you can start Pep Talks dan lain sebagainya. Gue mulai channel YouTube ada 2 gitu kan, bahkan 2 udah gitu. Gue ngebuat jurnal karya tulis sendiri, buat ngikut lomba sendiri, panitia dan lain sebagainya. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, tapi ada juga yang tidak tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh ya mungkin mahasiswa-mahasiswa tertentu yang mungkin masih lebih memilih rebahan dan lain sebagainya. Walaupun itu akan masuk ke nanti segmen kedua kita ya, productivity. Tapi menurut lu sendiri, yang gue mau tanya sekarang adalah seberapa penting sih menurut lu sebagai mahasiswa tuh kita benar-benar utilize kesempatan online ini, yang ibaratnya dulu gue pernah podcast terus kata salah satu teman gue yang jadi narasumber di situ, everything is restarted, kayak semuanya tuh ulang dari nol, semuanya ya ada COVID ini semua stop gitu kan. Nah, jadi semua di restart. Apakah lu setuju sama pendapat itu? Atau menurut lu kayak ya enggak juga, tergantung kita atau gimana? Oh, maksudnya dengan pendapat bahwa everything is restarted. Iya. Dan bahwa dengan COVID ini justru ini jadi kesempatan lu untuk nge-boost diri lu lebih jauh. Ya, I would beg to differ dengan pendapat temen lu yang bilang bahwa kita di restart. Enggak, tapi menurut gue kita bukan di restart, tapi kita dipaksa upgrade gitu loh. Jadi kayak gue tuh kayak merasa bahwa gue ini kan anak IPA ya, jadi gue tuh nggak belajar sosiologi segala macam. Tapi semenjak gue masuk HI, gue tuh punya kelas sosiologi gitu, dan ternyata di situ tuh ada yang namanya apa ya, entah cultural lag atau apa, pokoknya ada sebuah lag yang terjadi dalam kehidupan seseorang di saat dia tuh nggak bisa keep up dengan zamannya gitu loh. Maksudnya kayak gini loh, ini gue baru baca bukunya Harari, Yuval Noah Harari. Itu kalau kalian belum pernah dengar, kalian masih nonton. Dia tuh dulu terkenal gara-gara pernah bikin buku judulnya Sapiens, A Brief History of Humankind kalau nggak salah judulnya. Dan gue baca bukunya yang kedua, judulnya tuh Homo Deus gitu, A Brief History of Tomorrow gitu. Dan yang lucu adalah gini, kayak kalau lu tahu kita kan sebagai manusia, orang suka bilang kita tuh Homo sapiens kan. Homo sapiens is Latin, adalah bahasa Latin yang berarti wise man. Jadi Homo tuh artinya man ya kan, sapiens tuh wise gitu. Nah, dan kayak tapi yang menarik adalah bukunya si Harari ini judulnya Homo Deus, di mana Homo artinya man dan Deus artinya Tuhan gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kita tuh God man, kayak manusia gila hidup, meskipun dia adalah seorang ateis dan mungkin dia nggak percaya dengan ada Tuhan gitu ya. Cuman kayak yang bisa gue lihat adalah Harari tuh bilang bahwa manusia itu, bro, ini yang gue belajar ya. Manusia itu tuh dulu punya 3 agenda yang perlu
dipenuhi gitu. Let's say lu bangun pagi, kalau misal lu seorang manusia biasa ya, lu bangun pagi, oh lu punya 3 agenda lu harus kerjain, lu perlu beresin gitu. Misalnya lu perlu beresin tugas kuliah, lu perlu beresin tugas rumah, lu perlu beresin kerjaan, let's say gitu. Nah, sama humankind as a whole juga memiliki agenda tersebut. Namely untuk mengatasi peperangan, untuk mengatasi kelaparan dan mengatasi penyakit gitu. Dan kayak kalau lu ngelihat kayak dulu 3 hal itu menjadi tantangan terbesar umat manusia. Kayak dulu tuh perang, wars mungkin bisa 5-10 kali lebih frequent daripada sekarang gitu. Itu satu ya kan. Dulu penyakit, man, kayak lo harus lihat Black Death, Spanish flu, smallpox, ya kan, itu tuh kayak penyakit kayak gitu tuh banyak gitu loh. Dan kelaparan gitu, kayak dulu famine, yang namanya kelaparan tuh bisa terjadi almost anywhere gitu loh. Dan apa ya, Harari is not saying bahwa itu nggak terjadi sekarang, tapi kalau lu membandingkan dunia sekarang dengan dunia saat itu, dia berpendapat bahwa Homo sapiens as human beings sudah berhasil menaklukkan 3 hal ini. Meskipun perang belum bisa di-abolish sepenuhnya, ya kan, nggak bisa sepenuhnya dicegah maksud gua. Lalu yang kedua, penyakit, where kita lagi COVID gitu kan. Tapi COVID pun bagi gua tidak semematikan itu gitu. Kalau COVID terjadi 300 tahun sebelum sekarang, mungkin yang mati bisa 2-3 kali lebih banyak gitu. Ya kan, kelaparan gitu loh. Kayak gue baru tahu bahwa ternyata lebih banyak orang meninggal karena kebanyakan makan, karena obesity, daripada karena kelaparan. Dengan adanya masa-masa online ini gitu ibaratnya ya, gue nggak akan bilang bahwa kita tuh di restart, tapi kita tuh dipaksa untuk keep up gitu loh. Because ini tuh we're moving so fast forward gitu. Dan makanya kenapa si Harari ini bikin buku Homo Deus, dia bilang bahwa di saat 3 agenda manusia ini udah diturunin, udah diberesin semuanya nih ya kan, perang, kelaparan, dan penyakit gitu ya, kita akan punya sebuah agenda baru gitu. Itu nggak mungkin bisa kosong. Sama kayak lu sebagai manusia, lu udah kelar 3 kerjaan, nggak mungkin lu cuman aduh gue AFK lah di sofa gue, nggak mungkin gitu ya kan. Lu pasti akan melakukan sesuatu sama gitu. Dan dia bilang bahwa Homo sapiens itu akan menempuh sebuah perjalanan untuk mengupgrade dirinya sendiri, yaitu kepada Homo Deus, kepada manusia yang seperti Tuhan gitu. Dimana ini bagi gue kayak sangat lucu ya, tapi menarik. Dan kayak sekarang, kemarin kita dihebohkan dengan NFT ya kan, non fungible token, yaitu yang kayak ada orang foto yang gojali everyday, dia foto dirinya tiap hari kan, dijual berapa miliar, 4 miliar atau 8 miliar gitu, atau 14 miliar gue lupa ya. Tapi kayak lu lihat ya, kayak gila banget men gitu, kayak dude, lu beli sesuatu yang awalnya nggak ada harga, tapi sekarang tuh punya harga gitu. Dan harga itu ada karena banyak orang percaya akan keberadaan daripada harga itu sendiri. Jadi it doesn't really have an internal value, tapi you give it value and it becomes valuable gitu loh. Dan itu sama kayak uang sekarang gitu, kayak sekarang kita punya uang tuh cuma kertas man, like it's only paper gitu. Kayak bahkan mungkin materinya uang ya sama materi flyer ini mungkin lebih mahal materi flyer ini, mungkin, gue nggak tahu ya. Tapi entah kenapa yang berharga tuh uang, bener nggak? Kenapa? Karena semua orang percaya bahwa uang tuh ada nilainya gitu. Dan akhirnya dia benar punya nilai gitu ibaratnya. Dan karena masa-masa ini tuh terus maju gitu, dan it's definitely not waiting for us. Gue merasa bahwa ya it would be very important untuk kita tuh bisa utilize waktu yang kita punya sekarang gitu. Karena gini, ini yang menarik ya. Orang-orang zaman dulu tuh, kalau kalian perhatiin ya, kayak agama-agama zaman dulu yang animisme, dinamisme, nyembah dewa-dewa, ya kan, mereka tuh bisa ngasih binatang, akan bisa ngasih hasil tumbuh-tumbuhan, ya kan, hasil panen, ya kan, dibakar dikasih ke dewa-dewa. Terus dia bilang, oh dewa kasih kami hujan, ya kan, oh dewa kasih kami misalnya kekayaan, kasih kami apa gitu kan. Dan sekarang kita bisa berpikir kayak gila, kok mereka goblok banget dulu ya. Kadang tuh kita bisa mikir gitu. Tapi let me tell you something, they're not stupid. Kalau lu anggap mereka goblok, they're not gitu. Karena kalau mereka stupid, orang-orang yang hidup 2000 tahun lalu, kita nggak akan berada di titik ini gitu. Kita di sini karena ada orang yang semakin pintar yang terus advance ya kan. Tapi what they're actually doing, maksudnya dengan giving sacrifices kepada dewa-dewa ya, is actually what we're doing right now gitu. Dimana kalau dulu mereka give sacrifices ke dewa-dewa, sekarang we give sacrifices for a better future gitu. Dan jadi kayak ini yang menarik gitu. Kayak yang menarik adalah it's a parallel gitu, di mana orang zaman dulu ya kita kasih lembu ya kan, terbaik hasil kita udah rawat lah misalnya sekian tahun gitu, kita kasih kepada dewa supaya dewa bisa kasih kita hujan atau kasih kita panen yang baik ya kan, for a better future. Sekarang yang lu lakuin adalah when you're making sacrifices, you're actually bargaining with the future. Itu yang menarik tuh. Di saat lu bikin
sacrifice ya, bikin pengorbanan, lu tuh sedang tawar-menawar dengan masa depan gitu. Kita pakai ilustrasi ya, misalnya kayak lu bayangin aja masa depan tuh sebagai seseorang gitu, as someone gitu. Dan kalian berada di sebuah conversation kayak gua sama lu sekarang ya. Terus kayak lu sebagai masa depan lu tuh bilang ke gua, Darren, lu tuh bego gitu. Lu nggak akan lulus kuliah. Misal lu ngomong gitu. Dan tapi ternyata it's not the end of the story gitu, karena gue bisa kasih sacrifice dan gue bisa bargain gitu. Oke, lu bilang gue bego, fine. Kalau misalnya sekarang gue sacrifice 2 jam sehari untuk gue belajar, bisa nggak gue mengubah outcome itu? Dan future ibaratnya bakal rethink itself. Mungkin bisa gitu, tapi nilai lu paling cuma 70. Dan gue bilang, oke, kalau misalnya gue belajar 4 jam sehari, bisa tapi 80. Oke, gue akan kasih 6 jam misalnya. Oke, lu bisa cum laude gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak that's what sacrifices do gitu. Is that you're actually bargaining for a better future gitu. Dan tentunya gue nggak bilang bahwa lu punya future akan selalu ideal sesuai dengan apa yang lu bargain for atau yang lu harapkan, nggak mungkin gitu. Karena gue merasa bahwa our future is an accumulation of everyone's choices. Kayak semuanya tuh memilih sesuatu dan semuanya tuh kayak secara sadar atau tidak sadar tuh menyebabkan sebuah outcome di masa depan gitu. Makanya kayak even your smallest actions ya, itu tuh you can't really say it's small karena lu nggak tahu itu efeknya tuh apa. Iya, gitu. benar. Jadi kayak ya perlu banget men, karena apa ya, kita kalau anak muda kan masih muda ya. Iya pastilah. Misalnya lu let's say 20 ya, let's say 25 tahun. Let's say lu 26 udah nggak gitu muda ya. Udah lumayan di atas gitu ya. Di saat lu kayak kadang tuh gue sering dengar cerita orang-orang yang bilang bahwa gila men, kayak dia udah 40, udah 50 kayak dari guru-guru gitu, dari bokap gue kayak aduh gila, saya tuh menyesal loh kenapa dari kecil saya tuh nggak begini. Kenapa dari kecil saya tuh nggak begitu. Iya, dan sekarang tuh I've come to a realization bahwa gue udah sadar gitu. Maksudnya kayak gue saat ini bersyukurnya punya teman-teman yang mampu menyadarkan gue bahwa I need to become a better person. Gitu. Ya kan. Tapi masalahnya kadang tuh sebagai anak muda kita pengennya main ya kan. Kita pengennya senang-senang ya kan. Apalagi gue ketemu teman-teman kampus, wah gitu. Mereka tiap Sabtu nih biasanya gue buka Instagram. Kan lagi ada apa ya di Instagram, pas tuh ayo guys kita minum kita rokok gitu kan, terus tiap bisa kayak 2-3 hari sekali datang ke bar, datang ke diskotik gitu ya. Nggak apa-apa, terserah gitu loh. Kayak me personally kayak ya udah lu mau lakukan tuh you do you ibaratnya gitu ya. Tapi what would you say kepada diri lu sendiri 20 tahun ke depan di saat lu tahu bahwa lu menghabiskan waktu lu melakukan seperti itu? Nah itu dia. Dan kayak gini loh, gimana ya ngomongnya? Gue tuh dulu juga di titik seperti itu juga, gitu. Di titik dimana gue tuh pengennya main, pengennya nyantai, pengennya enak-enak gitu kan. Sampai satu waktu gue buka Instagram Story dan gue ngeliat Instagram Story-nya Arif Muhammad, gitu. Yang vlogger yang terkenal banget itu ya, yang pokoknya punya banyak bisnis lah. Dan Arif Muhammad tuh lagi bikin story kayak orang tuh boleh nanya apapun ke dia. Dan gue kayak lagi baca kan banyak banget story-nya. Tiba-tiba ada yang nanya kayak, Bang, menurut lu skill apa sih yang wajib dimiliki oleh anak muda sekarang? Gitu. Dan gue kayak, wah oke, ini mungkin menarik untuk didengarkan gitu kan. Dan gue kira sebagai seorang Arif Muhammad, gue kira dia akan bilang, skill yang lu wajib punya adalah lu misalnya kayak bisa ekonomi ya kan, bisa bisnis ya kan, bisa punya keberanian untuk mencoba gitu. Gue kira itu yang bakal dia kasih, tapi jawaban dia tuh kayak menohok banget buat gue. Di saat dia ditanya apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda, skill yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang, dia tuh jawab cuma simpel. Skill yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang adalah kemampuan untuk menunda kesenangan. Dan gue pas dengar gue kayak, wow, gitu, skill like no one's ever considered that as a skill gitu. Kemampuan untuk menunda kesenangan itu ya. Gitu. Nah, tapi ya dari situ akhirnya karena quote itu ya, gue tuh jadi kayak iya ya. Gue tuh ntar 20-30 tahun, 10-15 tahun ke depan gue masih bisa main, bahkan setiap hari gue masih bisa main gitu. Tapi I choose to invest my time in something better. Dan kalau kembali ke pertanyaan lu adalah it's very important untuk lu tuh bisa utilize hal-hal tersebut gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Dua pertanyaan yang dua-duanya ditutup pakai quotes yang sangat relatable. Emang Darren nih emang jago ya. Gue bilang jago. Tapi gini sebenarnya kalau misal kita ngomong itu, ini sebenarnya udah ngeloncat emang seru banget ngobrol sama dia.
Jadi topik ketiga udah dilarin ke satu udah kedua, tapi nanti yang beneran? Iya beneran. Dan santuy aja karena ini nanti gue bakal ngarahin juga karena kita bakal balik ke topik pertama kita ke university life, balik lagi ke situ. Karena sebenarnya kalau ngambil general topiknya juga ini gue setuju banget. Karena hal ini juga gue ngalamin sih Der. Maksudnya in the sense that ketika hal simple aja, gue nggak ngebuat YouTube reaction dari dulu, dari 2020 gue ngerasa udah terlambat begini karena at that time gue nggak tahu YouTube tuh gimana cara menghasilkan duitnya dan lain sebagainya dan how to make a podcast, dan abis itu tiba-tiba bisa sampai sini. Gue nggak bilang punya gue juga udah 1 juta atau gimana yang sampai viral meledak gimana gitu ya. Atau kita ngomong misalnya kepanitiaan aja, itu banyak proses-prosesnya kan. Nggak cuman yang orang lihat di Instagram story dan Instagram post yang wow kita punya panit banyak sekali, tapi di belakang itu tuh ada effortnya, ada perkembangan, ada yang tadi lu bilang sacrifices itu banyak banget tuh. Jadi salah satunya hal simple aja, yang mestinya gue bisa ketemu sama teman-teman gue, which yang gue nggak tahu itu udah terakhir kalinya karena habis itu tiba-tiba kena pandemi. Terus yang kayak gue nggak bisa ketemu karena sacrifices itu, dan habis itu that sacrifices nggak and then successfully lagi, nggak menghasilkan kepada sesuatu yang gue mau gitu, tapi gagal juga. Tapi that is the sacrifices. Dan ternyata dari situ long story short membawa gue ke kenal orang ini, kenal orang itu, dan dia tiba-tiba mendorong gue akhirnya bisa dapat panit, bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Nah itu yang gue mau bilang bahwa relatable banget. Skill yang tadi lu bilang skill untuk menunda kesenangan, nah itu yang bakal kita bahas nanti. Tapi balik lagi nih Der, untuk topik pertama kita university life. Nah